فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah malam yang sunyi, di balik tirai gelapnya langit, seorang pemuda bernama Malik duduk bersila di dalam kamarnya. Sejak kecil ia selalu penasaran tentang dunia yang tersembunyi, tentang jin, iblis, dan segala sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Malam itu ia menemukan sebuah naskah kuno, berdebu dan lapuk, yang konon diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Di lembaran pertama, tertulis sebuah nama yang membuat bulu kuduknya meremang, Amon. Malik bukan orang sembarangan. Ia telah belajar banyak tentang agama dan tahu bahwa Islam mengajarkan keberadaan jin dan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia dalam Al-Quran agar tidak meminta bantuan kepada makhluk gaib yang sesat, karena mereka hanya akan menyesatkan. Namun, nama Amon tidak pernah ia dengar dalam kajian keislaman sebelumnya. Ia mencoba mencari jawabannya dalam berbagai kitab. Dalam Islam, iblis adalah makhluk yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak penciptaan Nabi Adam. Iblis utama, yang dikenal sebagai Azazil, diusir dari surga karena kesombongannya. Tetapi, apakah Amon termasuk dalam golongan ini? Dalam beberapa riwayat kuno disebutkan bahwa ada banyak pemimpin di antara bangsa jin dan iblis yang memiliki tugas khusus. Sebagian bertugas menyesatkan manusia dengan tipu daya, sementara yang lain mengobarkan permusuhan dan peperangan. Amon, menurut beberapa teks yang pernah dikaitkan dengan demonologi barat, disebut sebagai iblis yang menguasai pertikaian dan kebencian. Namun, dalam Islam, tidak ada dalil yang menyebut nama Amon secara eksplisit. Yang ada hanyalah kisah tentang jin kafir yang berusaha merusak kehidupan manusia. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa ada banyak jin dan iblis yang bersekutu dalam menyebarkan kejahatan di muka bumi. Bisa jadi, Amon hanyalah nama lain dari salah satu pasukan iblis yang tugasnya mengadu domba manusia. Dalam kegelisahannya, Malik menemui seorang ulama yang dihormati di desanya. Ia menceritakan apa yang ditemukannya dalam naskah kuno itu. Sang ulama mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Wahai anak muda, jangan sekali-kali kamu memanggil nama yang tidak dikenal dalam Islam, karena bisa jadi itu adalah godaan setan yang ingin menyesatkanmu." Malik mengerti. Ia teringat pada ayat Al-Quran yang memperingatkan manusia agar tidak meminta perlindungan kepada jin, karena hal itu hanya akan menambah kesesatan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat. Ia akhirnya memutuskan untuk membakar naskah itu dan kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu, ia tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kini, ia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri, karena tidak semua rahasia membawa kebaikan. Malam turun dengan sunyi di tanah Babilonia. Bintang-bintang bertaburan di langit.
Tetapi cahaya mereka terasa redup dibandingkan dengan obor-obor yang menyala di dalam sebuah kuil rahasia. Di tengah ruangan batu yang dipenuhi ukiran-ukiran aneh, seorang pendeta tua berdiri. Jubah hitamnya menyapu lantai yang berdebu. Di sekelilingnya, para pengikutnya berlutut. Kepala mereka tertunduk dalam ketakutan. Malam itu, mereka tidak sedang berdoa kepada dewa-dewa yang dikenal dunia. Mereka memanggil sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Mereka memanggil Amon. Dalam dunia kuno, ada banyak rahasia yang tidak tercatat dalam sejarah. Di Mesir, Babel, dan Sumeria, para raja dan pendeta berbicara tentang makhluk-makhluk gaib yang mengintai dari balik bayang-bayang. Dalam Islam, makhluk semacam ini dikenal sebagai jin, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari api. Ada yang beriman dan ada pula yang membangkang. Namun Amon bukan sekadar jin biasa. Konon, ia adalah salah satu pemimpin di antara jin kafir yang hidup di masa sebelum Nabi Sulaiman. Ia dikatakan memiliki kekuatan untuk menyalakan api peperangan dalam hati manusia, membisikkan kebencian di antara mereka yang dulu bersaudara. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa Amon pernah menjadi bagian dari jin yang diperintah oleh Nabi Sulaiman sebelum akhirnya ia memberontak dan melarikan diri ke tempat-tempat tersembunyi di dunia. Di Babilonia, para penyihir telah lama mencoba berkomunikasi dengan makhluk seperti Amon. Mereka percaya bahwa dengan memanggilnya, mereka bisa memperoleh kekuatan untuk mengendalikan kerajaan, meramalkan masa depan, dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Pendeta tua itu mengangkat tangannya, menggumamkan mantra yang telah diwariskan turun-temurun. Angin berhembus dingin ke dalam kuil, padahal di luar udara kering dan panas. Api obor berkedip-kedip, seolah ragu apakah harus tetap menyala atau padam dalam ketakutan. Dan kemudian suara itu datang. "Mengapa kalian memanggilku?" Para pengikut pendeta menggigil. Suara itu bukan berasal dari dunia ini. Ia terdengar dari segala arah, bergema dalam kepala mereka seperti bisikan 1000 lidah. Pendeta tua itu menelan ludah, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Kami meminta kekuatanmu, wahai Amon. Berikan kami pengetahuan dan kuasa atas musuh-musuh kami." Terdengar tawa lirih, tetapi suara itu tidak mengandung kegembiraan. Ia penuh dengan ejekan dan keangkuhan. Kekuatan, pengetahuan, manusia selalu tamak. Dan tiba-tiba, obor-obor padam. Keesokan paginya, penduduk kota menemukan kuil itu dalam keadaan kosong. Tidak ada satupun pendeta yang tersisa, hanya lantai batu yang hangus, seolah terbakar dari dalam. Pada dinding-dindingnya, terukir simbol-simbol yang sebelumnya tidak ada. Gambar makhluk berkepala serigala dengan mata menyala merah. Para tetua kota tahu apa yang telah terjadi. Mereka memperingatkan penduduk untuk tidak pernah lagi bermain dengan kekuatan yang tidak mereka pahami. Siapa yang memanggil jin kafir akan menjadi budaknya, ujar mereka, mengutip peringatan yang telah diwariskan sejak zaman Nabi Sulaiman. Dunia terus berjalan, peradaban datang dan pergi. Babilonia runtuh, Mesir berubah, dan manusia melupakan banyak kisah yang pernah menghantui mereka. Namun, nama Amon tetap berbisik di antara bayang-bayang, menunggu manusia berikutnya yang cukup bodoh untuk mencoba memanggilnya kembali. Iblis Amon adalah salah satu entitas yang sering disebut dalam demonologi dan okultisme, khususnya dalam teks seperti Ars Goetia, bagian dari The Lesser Key of Solomon. Dalam mitologi ini, Amon digambarkan sebagai iblis yang memiliki kekuatan besar dan sering diasosiasikan dengan perang serta perselisihan. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan iblis Amon. Pertama, Raja Salomo. Malam itu, angin gurun berbisik lirih di antara pilar-pilar istana yang megah.
Cahaya bulan bersinar pucat, memantulkan kilauan samar pada lantai marmer yang dingin. Di dalam istana yang megah itu, duduklah seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya, seorang nabi yang diberi mukjizat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi Sulaiman. Ia adalah pemimpin yang tidak hanya menguasai manusia, tetapi juga jin dan binatang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mampu memahami bahasa mereka dan menundukkan bangsa jin untuk membangun kerajaan yang tak tertandingi. Namun di balik kemuliaan itu, tersembunyi kisah yang jarang terungkap. Kisah tentang Amon, salah satu jin pembangkang yang menolak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, angin membawa kabar buruk kepada Nabi Sulaiman. Seekor burung hudhud datang terburu-buru, mengepakkan sayapnya dengan gelisah. "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar burung itu, "aku telah melihat sesuatu yang mencurigakan di gurun yang jauh. Ada jin yang menghasut manusia untuk saling berperang." Sulaiman menatap burung itu dengan penuh perhatian. Sejak lama ia telah mengawasi pergerakan para jin, karena di antara mereka ada yang masih beriman dan ada pula yang membangkang. Namun kali ini, yang disebut-sebut adalah nama yang tidak asing baginya, Amon. Amon bukan jin biasa. Ia adalah makhluk yang dahulu memiliki kedudukan tinggi di antara bangsa jin sebelum akhirnya terjerumus ke dalam kegelapan. Ia membenci manusia dan menanamkan bibit kebencian di hati mereka, membisikkan dendam, permusuhan, dan peperangan di antara kerajaan-kerajaan. Nabi Sulaiman segera mengumpulkan pasukannya, manusia, jin, dan burung, untuk menghadapi ancaman ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengutus para jin yang telah tunduk kepadanya untuk menangkap Amon dan membawa makhluk itu ke hadapannya. Saat akhirnya Amon dibawa menghadap, matanya menyala dengan kebencian. "Mengapa engkau memberontak?" tanya Nabi Sulaiman dengan suara yang tegas. Amon menyeringai. "Aku lebih dahulu ada daripada manusia," katanya dengan penuh keangkuhan. "Mengapa aku harus tunduk kepada mereka? Aku lebih kuat, lebih cerdas. Manusia hanyalah makhluk lemah yang mudah diperdaya." Sulaiman menghela napas. Kata-kata itu mengingatkannya pada kisah iblis yang menolak sujud kepada Adam. Kesombongan memang selalu menjadi awal dari kehancuran. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman mengambil cincin ajaibnya. Cincin yang diberi mukjizat untuk menundukkan makhluk gaib. Begitu ia mengarahkan cincin itu ke arah Amon, jin itu pun merintih kesakitan. "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku perintahkan engkau untuk dikurung, agar tidak lagi menyesatkan manusia." Amon meraung, tetapi ia tak bisa melawan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akhirnya disegel dan dibuang ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Sejak saat itu, namanya hanya tinggal legenda, bisikan samar dalam kegelapan, yang hanya akan kembali jika manusia sendiri yang memanggilnya. Malam itu, langit kembali tenang. Burung hudhud mengepakkan sayapnya, terbang kembali ke sarangnya. Dan Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya terus menjaga keseimbangan dunia, hingga akhirnya ia dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Kedua, Johann Weyer, 1315-1588. Malam itu lilin di atas meja kayu tua berkedip-kedip, menari seiring hembusan angin yang masuk dari jendela kecil di ruangan sempit itu. Seorang pria tua dengan janggut tipis dan mata penuh tanda tanya duduk termenung. Jari-jarinya dengan hati-hati membalik halaman sebuah manuskrip kuno. Namanya Johann Weyer,
seorang dokter dan ahli demonologi abad ke-16 yang mengabdikan hidupnya untuk mengungkap misteri makhluk gaib. Namun, ada satu nama yang terus menghantuinya, sebuah nama yang ia temukan dalam naskah-naskah gelap yang dikumpulkan dari berbagai belahan dunia. Amon. Sejak muda, Johann Weyer telah tertarik pada dunia supranatural. Tidak seperti kebanyakan pendeta atau ilmuwan di zamannya yang hanya percaya pada penyihir dan sihir hitam, Weyer ingin memahami dunia ini dengan logika dan ilmu pengetahuan. Ia percaya bahwa banyak orang yang dituduh sebagai penyihir sebenarnya hanyalah korban ketidaktahuan manusia. Namun ketika ia mulai mempelajari kitab-kitab kuno dari Timur Tengah, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Dalam salah satu teks yang berasal dari Andalusia, sebuah wilayah yang pernah dikuasai oleh peradaban Islam, terdapat catatan tentang bangsa jin dan iblis. Di sana tertulis bahwa Amon bukan sekadar roh jahat, melainkan salah satu jin pembangkang yang pernah hidup sejak zaman Nabi Sulaiman. Dalam Islam, jin memang makhluk yang diciptakan sebelum manusia, dan di antara mereka ada yang beriman, serta ada pula yang kafir. Namun, nama Amon tidak pernah disebut dalam Al-Quran atau hadis. Yang disebut hanyalah bahwa ada jin yang bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman, dan ada pula yang melawan, serta akhirnya dikurung. Weyer semakin penasaran. Bagaimana bisa nama Amon muncul dalam teks demonologi Eropa jika ia berasal dari kisah jin dalam Islam? Apakah ada hubungan yang lebih dalam? Pada suatu malam, Weyer memutuskan untuk menemui seorang cendekiawan Muslim yang tinggal di Antwerpen. Lelaki tua itu seorang alim dari keturunan Andalusia. Mendengarkan kisah Weyer dengan tenang sebelum akhirnya berkata, "Engkau mencari sesuatu yang seharusnya tidak kau kejar, wahai Weyer. Dalam Islam, tidak ada manfaatnya manusia mendalami dunia jin yang sesat, karena hal itu hanya akan menjerumuskan kita ke dalam perangkap mereka." Weyer tidak puas dengan jawaban itu. Ia tetap melanjutkan penelitiannya, bahkan mencoba menuliskan daftar nama-nama iblis dan makhluk gaib yang ia temukan dalam bukunya, Pseudo Monarchia Daemonum. Di sana, ia mencatat bahwa Amon adalah iblis yang memiliki 40 legiun pasukan dan mampu mengungkap masa lalu serta masa depan. Namun dalam Islam, tidak ada makhluk yang mengetahui masa depan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iblis sekalipun tidak mampu melihat takdir yang telah ditetapkan olehnya. Jika benar Amon adalah jin yang dulu memberontak di zaman Nabi Sulaiman, maka yang bisa ia lakukan hanyalah menipu manusia dengan bisikan, bukan melihat masa depan. Bertahun-tahun berlalu, Weyer semakin mendalami studinya. Namun semakin ia mencari, semakin ia menemukan bahwa misteri ini tidak pernah bisa terjawab sepenuhnya. Hingga di akhir hidupnya, ia mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di penghujung hidupnya, ia kembali membaca kitab-kitab keagamaannya. Ia mulai mempertanyakan, apakah seluruh pencariannya ini hanya jebakan dari sesuatu yang lebih gelap? Apakah ada alasan mengapa agama-agama melarang manusia untuk terlalu dalam menggali dunia iblis dan jin? Malam itu, di antara tumpukan buku dan manuskrip yang telah mengisi hidupnya, Weyer menutup matanya untuk terakhir kalinya. Namanya tetap dikenal dalam sejarah sebagai seorang ahli demonologi, tetapi misteri yang dicarinya tentang Amon tetap menjadi rahasia yang tidak terpecahkan, tersembunyi dalam bisikan malam yang sunyi. Ketiga, Aleister Crowley, 1875 sampai 1947. Malam itu, di sebuah rumah terpencil di pinggiran London, seorang pria duduk di bawah cahaya redup lilin, menatap dalam-dalam ke dalam cermin hitam di hadapannya. Wajahnya yang tirus tampak dipenuhi ambisi dan kegilaan. Aleister Crowley, seorang okultis yang dijuluki The Beast 666, sedang melakukan ritual yang telah ia pelajari dari berbagai kitab kuno. Di atas meja,
terdapat simbol-simbol misterius yang digambar dengan kapur putih. Di tengahnya, tertulis sebuah nama yang selama ini menghantuinya dalam pencariannya akan kekuatan supranatural, Amon. Crowley bukan sekadar seorang pemuja ilmu hitam biasa. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menggali rahasia okultisme dari ajaran Mesir kuno hingga manuskrip Islam yang tersembunyi di perpustakaan-perpustakaan Timur Tengah. Dalam salah satu perjalanannya ke Mesir dan India, ia bertemu dengan seorang sufi yang memberinya peringatan keras. "Wahai orang asing, jangan kau buka gerbang yang tidak bisa kau tutup kembali. Ada makhluk yang telah lama terkurung oleh Nabi Sulaiman, dan siapapun yang berusaha membebaskannya akan hancur oleh tipu dayanya sendiri." Namun Crowley tertawa. Baginya, agama hanyalah rantai yang mengekang kebebasan manusia. Ia percaya bahwa kekuatan sejati bisa diraih dengan memahami makhluk-makhluk yang telah lama dilupakan dunia, termasuk Amon, iblis yang dalam kitab Ars Goetia disebut sebagai penguasa 40 legiun iblis, sang pembawa perselisihan dan kebencian. Dalam kegelapan malam, Crowley mulai melafalkan mantra yang diambil dari berbagai sumber, mencampurkan elemen dari teks demonologi barat dengan doa-doa yang ia temukan dalam kitab-kitab kuno berbahasa Arab. Ia yakin bahwa Amon adalah salah satu jin yang pernah diperintah oleh Nabi Sulaiman, namun kini telah terlepas dan berkeliaran dalam bayangan dunia. Seiring dengan mantra yang ia ucapkan, lilin di ruangan itu mulai berkedip, udara menjadi lebih berat, dan bayangan di cermin hitam mulai bergerak. "Siapa yang memanggilku?" Suara itu bergema dalam pikirannya, bukan melalui telinga, melainkan langsung ke dalam kesadarannya. Crowley tersenyum puas. Ia merasa telah berhasil menghubungi sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Namun, ia tidak menyadari bahwa dalam Islam, jin dan iblis hanya bisa berinteraksi dengan manusia jika manusia sendiri yang membukakan pintu bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Jin ayat 6, bahwa manusia yang meminta bantuan jin hanya akan semakin tersesat. Dan Crowley dengan kesombongannya telah mengambil langkah menuju kehancuran. Sejak ritual itu, hidup Crowley tidak pernah sama lagi. Ia mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri, mengalami penglihatan yang tidak bisa ia bedakan antara nyata dan ilusi. Teman-temannya melihat perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih agresif, lebih mudah tersulut emosi, seolah ada sesuatu yang terus membisikinya untuk menebar kekacauan. Apakah benar ia telah memanggil Amon? Ataukah semua itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pikirannya sendiri? Dalam Islam, jin memang bisa membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Quran Surat An-Naas ayat 4-6. Tetapi tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi Crowley yang telah meninggalkan agama dan memilih jalan kegelapan, tidak ada perlindungan yang tersisa. Hingga akhir hayatnya, ia tetap dihantui oleh kegilaan, mati dalam kesendirian dan ketakutan. Namanya masih dikenang dalam dunia okultisme, tetapi bagi mereka yang memahami kebenaran, kisahnya hanyalah pengingat bahwa barang siapa yang mencoba bermain dengan kegelapan, ia akan ditelan oleh kegelapan itu sendiri. Keempat, peristiwa ritual pemanggilan iblis. Malam itu, di sebuah rumah tua yang tersembunyi di pinggiran kota, 5 orang duduk melingkar di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin. Udara terasa berat, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Di tengah lingkaran, terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang telah usang. Tulisan-tulisan aneh
memenuhi halaman-halamannya, bahasa yang bukan milik manusia biasa. Malam itu, mereka berencana melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh semua agama, termasuk Islam, memanggil iblis. Pemimpin kelompok itu, seorang pria bernama Faris, dengan hati-hati membuka halaman yang telah ia tandai. Ia telah lama terobsesi dengan dunia gaib, mencari cara untuk memperoleh kekuatan dari makhluk yang disebut dalam berbagai teks kuno, Amon. Di dalam banyak kitab demonologi barat, Amon disebut sebagai salah satu iblis yang memiliki kekuatan untuk mengungkap rahasia tersembunyi dan menyalakan api permusuhan di antara manusia. Namun dalam Islam, makhluk semacam ini tak lain adalah jin kafir, pengikut iblis yang tugasnya hanya menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 6 bahwa manusia yang meminta perlindungan kepada jin hanya akan semakin disesatkan. Namun, Faris dan kelompoknya mengabaikan peringatan itu. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca mantra dari buku itu, mencampurkan bahasa Latin dan Arab yang dipelajarinya dari berbagai sumber gelap. Amon, penguasa kegelapan, kami memanggilmu. Hadirlah di hadapan kami. Sejenak, tidak terjadi apa-apa. Hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Tapi kemudian, lilin-lilin mulai bergetar. Api mereka menari liar tanpa angin. Udara menjadi dingin, dan di sudut ruangan sebuah bayangan perlahan-lahan muncul. Siapa yang berani mengusikku? Suara itu bukan suara manusia. Ia tidak keluar dari mulut siapapun, tetapi bergema langsung di dalam kepala mereka. Faris menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Lina, mulai gemetar ketakutan. Faris, hentikan. Ini salah. Tapi sudah terlambat. Mereka telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dalam Islam, jin tidak bisa datang ke dunia manusia, kecuali jika manusia sendiri yang memanggilnya. Dan ketika manusia memanggil, jin akan datang bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai penguasa. Amon mulai berbisik ke dalam pikiran mereka, menawarkan kekuasaan, harta, dan pengetahuan yang tak terbatas. Namun semua itu bukan tanpa harga. Mereka harus menyerahkan sesuatu, jiwa, pengabdian, atau bahkan orang yang mereka cintai. Faris, yang sejak awal paling berambisi, mulai mengangguk, siap menerima tawaran itu. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Lina menjerit dan berlari keluar dari ruangan. Ia tidak peduli dengan yang lain. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Dan dalam sekejap, suara tawa mengerikan memenuhi ruangan. Lilin-lilin padam dan kegelapan menyelimuti mereka semua. Keesokan paginya, Lina ditemukan pingsan di luar rumah itu, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Namun, Faris dan 3 orang lainnya tidak pernah ditemukan. Rumah itu tetap kosong, dengan pintu yang terkunci rapat, seolah tidak pernah ada siapapun di dalamnya. Orang-orang desa berbicara tentang kejadian aneh itu, tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Hanya Lina yang mengerti apa yang terjadi malam itu. Dan ia bersumpah untuk tidak pernah menyebutkan namanya lagi. Dalam Islam, manusia telah diperingatkan untuk tidak berurusan dengan jin dan iblis. Nabi Sulaiman pernah diberikan kekuasaan atas jin, tetapi itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia biasa tidak memiliki hak untuk mengendalikan mereka, dan siapapun yang mencoba akan berakhir sebagai budak kegelapan. Kini, rumah itu tetap berdiri, kosong dan sunyi. Dan di malam-malam tertentu, orang-orang bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar suara bisikan dari dalamnya.
bisikan yang berisi tawaran kekuasaan bagi siapa saja yang cukup bodoh untuk mendengarkan. Di dalam sebuah museum tua di Istanbul, seorang pria bernama Rafik berdiri di depan lukisan besar yang menggambarkan sosok menyeramkan. Sosok itu memiliki kepala serigala dengan mata menyala merah, sementara tubuhnya dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang tampak seperti tulisan kuno. Lukisan itu berasal dari abad pertengahan, diwariskan oleh seniman-seniman yang konon memiliki hubungan dengan dunia mistis. Nama lukisan itu Amon, Sang Pemberontak. Rafik adalah seorang peneliti seni Islam yang telah bertahun-tahun mendalami bagaimana pengaruh makhluk gaib dalam berbagai budaya. Dalam Islam, keberadaan jin dan iblis diakui dalam Al-Quran, tetapi tidak pernah digambarkan secara visual karena Islam melarang pemujaan terhadap makhluk-makhluk ini. Namun di luar dunia Islam, khususnya dalam seni barat dan beberapa peradaban kuno, banyak yang mencoba menggambarkan sosok iblis, termasuk Amon. Ia ditemukan dalam teks Ars Goetia, sering dilukis dengan bentuk setengah manusia, setengah binatang, sebagai simbol ketidakseimbangan dan kekacauan. Di dinding kuil-kuil Mesir kuno, simbol-simbol serupa juga muncul, bukan dengan nama Amon sebagai iblis, tetapi dengan representasi makhluk yang diyakini sebagai roh pemberontak. Beberapa sejarawan menduga bahwa sosok ini bisa saja berasal dari jin-jin yang dahulu tunduk kepada Nabi Sulaiman, tetapi akhirnya membangkang dan dikurung. Namun dalam Islam, tidak ada deskripsi spesifik tentang Amon. Yang ada hanyalah peringatan agar manusia tidak terjerumus ke dalam seni yang mengagungkan kekuatan jahat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 menyebutkan bagaimana manusia bisa tersesat oleh sihir dan tipu daya jin. Rafik kemudian beralih ke bagian lain dari museum, tempat karya seni modern dipajang. Di sana, ia melihat sesuatu yang lebih mencengangkan, lukisan, patung, bahkan film-film yang menampilkan sosok Amon dalam berbagai interpretasi modern. Dalam budaya pop, iblis seperti Amon sering digambarkan sebagai entitas yang menawarkan kekuatan dan ilmu pengetahuan, tetapi selalu dengan harga yang mengerikan. Beberapa seniman abad ke-20 terinspirasi dari okultisme, mencoba menggambarkan Amon sebagai simbol pemberontakan terhadap sistem dan agama. Salah satu karya yang menarik perhatian Rafik adalah sebuah mural jalanan di Prancis yang menggambarkan Amon sebagai sosok bermahkota, duduk di atas tumpukan buku-buku suci yang terbakar. Ini jelas sebuah provokasi terhadap kepercayaan agama, sesuatu yang dalam Islam dianggap sebagai perbuatan sia-sia yang hanya akan membawa kehancuran bagi senimannya sendiri. Namun seni modern juga tidak selalu menampilkan Amon sebagai sosok iblis murni. Beberapa seniman muslim mencoba menggunakan elemen ini sebagai pengingat bahwa kejahatan bukan untuk dipuja, tetapi untuk ditaklukkan. Mereka menggambar Amon sebagai makhluk yang tertunduk di bawah cahaya kebenaran, menunjukkan bahwa tiada kekuatan di dunia ini yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat meninggalkan museum, Rafik merenung betapa banyak manusia yang tanpa sadar mengabadikan kisah-kisah iblis dalam seni mereka, entah sebagai bentuk peringatan atau malah penghormatan. Namun, bagi seorang Muslim, seni seharusnya menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada kebaikan, bukan untuk merayakan kegelapan. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia melihat satu kutipan kecil yang tertulis di pintu keluar museum. Kutipan itu berasal dari Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.
Sebuah pesan sederhana, namun cukup untuk mengingatkan siapapun yang ingin memahami bahwa seni yang sejati bukanlah yang memuja kegelapan, melainkan yang membawa cahaya bagi umat manusia. Amun sering digambarkan memiliki kepala burung gagak atau serigala dan mampu menyalakan api dalam hati manusia, terutama dalam hal peperangan dan perselisihan. Dia juga dipercaya mampu mengungkap rahasia tersembunyi.